Mengejutkan, jadi sorotan. Jokowi digugat dan dibandingkan dengan Erdogan yang dipuji WHO. Staf sus milenial akhirnya angkat suara. Tidak puas dengan penanganan wabah virus corona, seorang aktivis melayangkan gugatan class action terhadap Presiden Joko Widodo. Gugatan ini mencontoh gugatan class action yang diajukan 600-an dokter Perancis yang menggugat pemerintah karena ketidakbecusan dalam penanganan wabah corona. Lebih dari 600 dokter di Perancis yang menamakan diri C19 menggugat Perdana Menteri Edouard Philippe dan Menkes ke pengadilan 19 Maret lalu. Gugatan dilayangkan setelah seorang dokter meninggal akibat pandemi corona COVID-19. Perdana Menteri Prancis dianggap melakukan kebohongan negara dalam mengelola krisis yang timbul karena COVID-19. Para praktisi ini menuduh pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran pandemi di Prancis, meskipun mereka sadar akan bahayanya. Menkes Buzyn bahkan sempat mengeluarkan pernyataan yang meremehkan terkait penyebaran virus ini. Resiko penularan virus ini di tengah populasi sangat rendah. Impor penularannya dari Wuhan hampir sama dengan nol, kata Agnes Buzyn pada 24 Januari saat masih menjabat sebagai Menkes, mencoba meyakinkan publik betapa kecilnya potensi pandemi ini. Ini mengingatkan kita dengan Menteri Kesehatan Terawan. Sebelumnya, Enggal Pamukti, aktivis yang pernah bekerja di sebuah media cyber itu, Selasa siang 31 Maret 2020, mewakili masyarakat mendatangi PN Jakarta Pusat untuk mendaftarkan gugatannya. Namun, gedung PN Jakarta Pusat tutup lebih awal karena pembatasan waktu kerja. Gugatannya pun akan didaftarkan ulang. Gue tadi datang ke PN Jakpus untuk ajuin gugatan, tapi sekarang tutup. Pelayanan pengajuan gugatan cuma sampai jam 12. Besok gue datang lagi. Mohon dukungan, kata Enggal di akun Twitter @enggalipmt. Dalam postingannya, ia menyertakan foto dirinya di depan PN Jakarta Pusat dan foto halaman muka gugatannya. Gugatan class action adalah sebuah metode pengajuan gugatan dalam hukum perdata. Gugatan ini diajukan oleh seorang individu untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam materi gugatan class action yang diunggah di Twitter, disebutkan 27 bahwa penggugat menuntut agar tergugat selaku Presiden Republik Indonesia memberikan ganti rugi segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian, ketidakseriusan, keterlambatan, dan kelambanan tergugat dalam mengantisipasi dan menangani COVID-19. 28. Bahwa penggugat menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat agar melalui Menteri Kesehatan segera menetapkan kasus karantina wilayah kepada daerah yang memiliki kenaikan angka penderita COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 supaya COVID-19 segera teratasi. Betul bahwa saya menggugat Presiden Jokowi karena kelalaian fatal dalam penanganan teror virus COVID-19. Kami menganggap orang nomor 1 di Indonesia tersebut telah melakukan kelalaian fatal yang mengancam 260 juta nyawa rakyat Indonesia. Kerugian dalam gugatan sebesar 10 miliar, ujar salah satu penggugat, Enggal Pamukti, kepada wartawan Rabu 1 April 2020. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara PNJKT PST 04/2020 DGB tertanggal 1 April 2020. Mereka mendaftarkan gugatan secara online dan meminta ganti rugi ke Jokowi sebesar 10 miliar rupiah. Enggal mengatakan adanya virus corona ini membuat pedagang eceran merugi karena pendapatan sehari-hari mereka berkurang. Enggal menyebut hingga kini belum ada solusi pemerintah untuk pedagang eceran itu.
Kalau saja pemerintah pusat sejak awal serius menangani teror COVID-19 ini, tentu saya dan kawan-kawan pedagang eceran dan UMKM lainnya masih bisa mencari nafkah sehari-hari. Ini kan jadi bikin kami kehilangan pendapatan. Sementara pemerintah belum juga kasih solusi bantuan seperti apa, katanya. Sekarang kalau udah begini, pendapatan kami menurun sangat drastis, dan pemerintah belum memberikan solusi atas nasib kami selanjutnya, imbuhnya. Enggal mengaku tidak akan mundur atau menarik gugatannya. Dia mengklaim mendapat banyak dukungan dari mulai tenaga medis hingga pedagang kaki lima untuk menggugat Jokowi. Saya tidak akan pernah mundur, karena mulai dari para dokter, perawat, ojol, taksi online, pedagang-pedagang kaki lima, dan lain-lain. Mereka semua mendukung saya menggugat Jokowi karena mereka pun terancam periuk nasinya. Jadi, sampai titik darah penghabisan, kita akan tuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kerugian kami semua, pungkasnya. Lain Jokowi, lain Erdogan. WHO memuji Turki untuk penanganan wabah corona. Apakah virus corona di Turki angkanya kecil? Tidak. Di sana angkanya juga lumayan besar, 13.531 kasus, dengan angka kematian 214 orang, sembuh 243. Jadi, rasio kematiannya cuma 1,58%. Dibandingkan rasio kematian di Indonesia mencapai 8,9%. Data per 31 Maret 2020. Tapi, kenapa rakyat Turki nggak panik dan stres? Kenapa di sana tidak gaduh dan tidak paranoid? Karena protokol penanganan COVID-19 di Turki dilaksanakan dengan baik dan benar. Turki termasuk negara dengan tingkat penanganan COVID-19 yang baik. Jauh lebih beruntung daripada negara-negara lain di Eropa. Jerman, Italia, Spanyol terdampak sangat parah corona. Ini mungkin juga karena ketiga negara tadi, tetanggaan, dan Turki lumayan jauh dari posisi mereka. Turki punya banyak orang yang terinfeksi COVID-19, tapi penanganan pemerintahnya bagus, ditambah dengan rakyatnya yang patuh dan disiplin. Angka kesembuhan pasien corona di Turki jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Beda dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan WHO menyebut Turki adalah salah satu negara dengan cara penanganan COVID-19 yang baik dan benar. Presiden Erdogan juga menyebut coronavirus di Turki akan bisa diselesaikan 2 atau 3 pekan ke depan. Seorang presiden ngomongnya memang harus jelas. Begini, Turki juga merupakan negara yang sama sekali tidak pernah meminta bantuan keuangan dari lembaga dunia untuk penanganan COVID-19. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh IMF dan kawan-kawan. Bukan hanya mampu mengurus COVID-19 di dalam negeri, Turki juga telah mengirim 1 kapal logistik bantuan ke Italia untuk perlengkapan pencegahan corona tenaga medis tersebut. Dan tadi malam, Turki kembali mengirim bantuan untuk Spanyol sebanyak 1 pesawat logistik untuk penanganan COVID-19. Rakyat akan tenang kalau pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang benar. Karena soal COVID-19 bukan soal berapa korban, tapi bagaimana langkah pemegang kebijakan menangani hal ini. Rakyat tidak akan gaduh kalau pemerintah atau apa yang harus dilakukan. Data-data terkait dengan corona ini juga lengkap, transparan, dan jalan yang ditempuh sudah benar sehingga semua bisa terukur. Dalam hal keuangan, Turki juga tidak mengalami kesulitan sama sekali saat ini untuk mengurusi COVID-19. Jadi di sana tidak ada kegaduhan soal bayar kredit, listrik, air, cicilan. Yang pasti pemerintah tidak buka rekening donasi agar rakyat menyumbang. Karena sejak awal, pemerintah sudah menggelontorkan ribuan triliun untuk menghadapi COVID-19. Jadi, rakyat tenang dan terkendali. Perekonomian Turki sebenarnya ikut berdampak akibat coronavirus ini, terutama di sektor pariwisata, sama seperti yang dialami oleh banyak negara lain pada umumnya. Tapi,
tabungan Turki juga masih aman. Cadangan uang mereka juga masih dibilang cukup dan memadai. Ditambah dengan pondasi ekonomi mereka yang kokoh, tidak mudah goyah. Infonya, ekonomi di sana tidak perlu goyah akibat COVID-19 ini. Bahkan perbankan, Turki baru saja mencetak keuntungan 2 miliar dolar dalam 2 bulan ini. Stafsus milenial Jokowi pun angkat bicara. Seluruh staf khusus milenial Presiden Jokowi mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Banyak yang mempertanyakan kinerja mereka karena selama ini publik tidak pernah tahu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nama staf khusus Jokowi itu ramai-ramai diperbincangkan khususnya di media sosial. Bahkan beberapa masyarakat menjadikan foto mereka sebagai bahan candaan di media sosial. Menanggapi sejumlah kritik itu, Ayu Kartika Dewi sebagai salah satu anggota staf sus milenial memberikan pembelaan. Dia menegaskan bahwa pekerjaan mereka hanya memberikan saran untuk Presiden Jokowi. Ia menekankan tugas staf khusus milenial tidak seperti para menteri yang punya kewenangan lebih untuk merancang dan melaksanakan setiap program yang ada. Tugas kami memang bukan eksekusi atau pelaksana, tidak kayak menteri, misalnya yang punya wewenang, tim, anggaran untuk bikin program. Kami tugasnya adalah ngasih saran dan sumbang pikiran ke Presiden, kata Ayu dalam keterangannya diterima Kumparan Rabu 1 April. Ayu mengatakan, bukan berarti mereka hanya berdiam diri di tengah pandemi COVID ini. Ayu dan rekan-rekannya juga sudah bergabung dalam kelompok gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo. Kami juga berinisiatif untuk meminta bergabung di gugus tugas COVID yang dipimpin BNPB. Jadi sekarang, kami bantuin beberapa hal di sana, beber dia. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?